Selamat pagi anak-anak ibu yang cakep-cakep dan yang cantik-cantik. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya anak-anak sehat selalu ya. Puji Tuhan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi tema 1, subtema 1. Subtema 1. Hidup rukun di rumah. Bahasa Indonesia menjelaskan ungkapan dalam teks. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ayo anak-anak kita membaca teks cerita berikut. Sama-sama Bu Ella ya. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, anak-anak, murah hati merupakan ungkapan. Dedi adalah anak yang murah hati. Murah hati artinya suka memberi atau dermawan. Matematika, membilang banyak benda. Banyak benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan menggunakan benda atau kubus. Pengelompokan dengan benda. Coba perhatikan anak-anak. 10 batang krayon. Nah, ini 10 batang krayon yang diikat. Pengelompokan dengan kubus. Kubus satuan. Kubus puluhan terdiri dari 10 kubus satuan. Nah, ini kubus ratusan terdiri dari 10 kubus puluhan atau ratusan kubus satuan. SBDP, membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada yang pendek. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek. Perhatikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu berikut, yaitu lagu Ruri Abangku. Lagu Ruri Abangku ciptaan Ate Mahmud. Nah, tanda ini ya untuk bunyi pendek. Sedangkan tanda ini untuk bunyi panjang. PPKN menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Sila ke-1 simbolnya bintang. Bunyi sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya rantai. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di rumah.
Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Bahasa Indonesia. Menjelaskan ungkapan dalam teks. Perhatikan anak-anak, ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Contoh kalimat yang merupakan ungkapan. Coba perhatikan anak-anak. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Ungkapan makan asam garam artinya pengalaman. Bahasa Indonesia menyebutkan ungkapan dalam lagu. Ungkapan juga dapat diungkapkan dalam lagu. Pada lagu Ruri Abangku, Ruri adalah anak rajin. Ungkapan yang sesuai adalah Ruri anak yang cepat kaki ringan tangan. Cepat kaki ringan tangan merupakan contoh ungkapan. Artinya suka membantu. SBDP menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Perhatikan anak-anak, lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat. Ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Ayo nyanyikan lagu berikut, yaitu lagu Ruri Abangku. Rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Matematika. Membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Ada banyak bilangan di sekitar kita. Misalnya, bilangan di nomor tiket, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Bacalah lambang bilangan berikut.
326, 129, 277, 338, 472. Bahasa Indonesia menyampaikan ungkapan dalam percakapan. Ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ayo temukan ungkapan pada percakapan berikut. Dedi: Made, selamat kamu mendapat juara pertama. Made: Terima kasih, Dedi. Dedi: Memang kamu temanku yang banyak akal. Banyak akal artinya pintar. Matematika: menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan berikut. 333. Setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda, tergantung tempatnya. Perhatikan anak-anak, angka 3 yang paling belakang menempati satuan. Nilainya 3. Angka 3 yang di tengah menempati puluhan. Nilainya 30. Angka 3 yang paling depan menempati ratusan. Nilainya 300. PPKN menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ini adalah Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Bahasa Indonesia memaknai ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contoh berikut. Menggunakan kata hati. Buah hati artinya anak. Berat hati artinya tidak ikhlas. Rendah hati artinya tidak sombong. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah. 1. Menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. 2. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan. 3. Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Perhatikan anak-anak, sikap yang sesuai pengamalan sila kelima di rumah. 1. Hemat dalam menggunakan uang. 2. Adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. 3. Adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Bahasa Indonesia menggunakan ungkapan dalam cerita. Ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Contoh ungkapan: tangan kanan, rendah hati. Tangan kanan maknanya orang kepercayaan. Rendah hati maknanya tidak sombong. Matematika membaca dan menulis lambang bilangan. Ayo ingat kembali tentang bilangan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 4 ikat ratusan. Nanti 400. Sini ada 4 ikat puluhan, artinya 40.
Di sini ada 7 satuan, artinya 7. Jadi 400 ditambah 40 ditambah 7 sama dengan 447. Bilangan 447 dibaca 447. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya bahasa Indonesia. 1. Ayo berdiskusi, membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan halaman 15 sampai dengan halaman 17. 2. Ayo menulis halaman 21. 3. Ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 5, halaman 37 sampai dengan halaman 38. 4. Ayo membaca dan ayo mencoba membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan halaman 40 sampai dengan halaman 42, nomor 1 sampai dengan nomor 9. 5. Kerjakan halaman 44, lengkapi sebuah cerita. Tugas matematika. 1. Ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 3, halaman 8. 2. Ayo berlatih halaman 26. 3. Ayo menulis halaman 31. 4. Ayo menulis nomor 1 sampai dengan nomor 5, halaman 46. 5. Ayo berlatih halaman 92 sampai dengan halaman 95. Tugas PPKN. 1. Lengkapi percakapan halaman 2. 2. Ayo menulis tabel halaman 13. 3. Ayo berdiskusi, membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan halaman 35 sampai dengan halaman 37. 4. Ayo berdiskusi halaman 84 sampai dengan halaman 85. 5. Ayo menulis dan ayo berlatih halaman 90 sampai dengan halaman 91. Tugas SBDP. Anak-anak menyanyikan lagu Ruri Abangku. Jangan lupa direkam ya anak-anak suaranya. Hasilnya nanti dikirimkan kepada Ibu Ella melalui WA. Nah, anak-anak, apabila tugas dari Ibu sudah selesai, nanti di-WA-kan kepada Ibu Ella. Paling lambat pada hari Jumat pukul 12. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Ya.